Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dosa besar. Dan pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-45 tentang bahaya namimah, mengadu domba. Taib. Bicara tentang namimah ataupun mengadu domba, artinya seseorang menukilkan ucapan orang lain dengan maksud untuk merusak. Apakah yang dinukilkan itu sebuah kebenaran ataukah sebuah kejujuran? Jadi niat ditinjau dari niatnya. Jadi ibu membicarakan orang, menukilkan ucapan manusia, dan tujuannya untuk merusak. Walaupun yang dinukilkan itu memang tidak salah, betul, tetapi dengan sebab itu akhirnya terjadi kerusakan. Dan namimah itu adalah sebesar-besarnya perbuatan sihir. Karena ada kemiripan antara namimah, mengadu domba, dengan sihir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah sihir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir itu tujuannya adalah untuk memisahkan suami istri. Maka namimah juga kurang lebih. Namimah itu juga bisa memisahkan suami istri. Bahkan bisa menjadikan seseorang bercerai. Bahkan bisa seseorang itu bertengkar, saling mencaci, saling merendahkan, bahkan tak jarang saling membunuh. Bahkan seseorang bisa dipecat dari pekerjaannya. Dan begitu seterusnya, gara-gara namimah. Makanya namimah itu lebih jahat dibandingkan sihir itu sendiri. Karena menjadikan orang bertengkar gara-gara namimah itu tidak perlu waktu yang lama. Cukup menukilkan ucapan, kemudian orang itu terpengaruh dengan ucapan tersebut, jadi seseorang bisa bertengkar, seseorang bisa bercerai, seseorang bisa membunuh, dan begitu seterusnya. Tapi terkadang sihir itu prosesnya lama, karena harus menyediakan syarat-syaratnya. Sehingga namimah ini
besar sekali dosanya karena melebihi pengaruh sihir. Makanya wajar kalau seandainya namimah ini digolongkan dalam kitab Al-Kabair sebagai dosa-dosa besar yang ke-45 kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada sebuah kisah di zaman dulu. Jadi ada seseorang yang menjual seorang budak. Alasannya karena budak tersebut suka namimah, suka mengadu domba tuannya. Makanya dijual dengan harga murah. Kemudian ada orang yang membelinya. Dan orang tersebut bertanya, kenapa budakmu dijual? Dia mengatakan, karena budakku ini suka namimah, maka aku jual dengan harga murah. Kemudian dibelilah budak ini. Setelah dibeli, kemudian hidup beberapa waktu dengan majikannya yang baru. Rupanya sang budak ini memang betul-betul tukang namimah. Kemudian dia ngomong sama istri tuannya itu bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan. Artinya dia suka wanita yang lain dan sudah pudar rasa cintanya. Maka sang istri mengatakan kepada budak tersebut, lalu bagaimana solusinya? Kata budak tersebut, datang saja ke tukang sihir, buat dia jatuh cinta kepada dirimu sehingga dia tidak berpaling ke lain hati. Maka kata budak ini, sediakan saja buhulnya, aku akan cari tukang sihir. Kemudian kata budak ini, buhulnya ambillah salah satu helai rambut janggutnya, maka itu cukup untuk menyihirnya. Ambillah ketika dia tidur, kau potong satu helai rambut janggutnya, dengan itu cukup menjadi buhul untuk menyihir suamimu agar makin jatuh cinta kepadamu. Akhirnya betul-betul dilaksanakan oleh istrinya ini. Sebelum dilaksanakan, rupanya sang budak ini kemudian ngomong sama suaminya dan mengatakan bahwa istrimu sudah selingkuh dengan adikmu. Dia suka dengan adikmu dan tidak suka dengan kamu. Bahkan dia berusaha hendak membunuhmu supaya dia bisa menikahi adikmu atau menikah dengan adikmu. Kalau kau tidak percaya, kau pura-pura tidur nanti malam. Akhirnya kemudian sang suami terpengaruh dengan ucapan budak tersebut. Akhirnya malam itu pura-pura tidur. Sementara sang istri hendak mengambil satu helai janggutnya, dia bawa pisau. Sehingga ketika hampir saja sang istri mengambil satu helai janggut itu, suaminya langsung terbangun. Diambilnya pisau itu kemudian ditusukkan di leher ke istrinya. Disangkanya istrinya mau membunuhnya. Meninggallah istri di tangan suaminya. Maka keluarga istri tidak terima. Akhirnya kemudian dibunuhlah suaminya. Kemudian keluarga suaminya tidak diterima. Maka peranglah antara dua keluarga ini. Perang dua keluarga ini. Subhanallah. Perhatikan, gara-gara namimah, bahkan suami istri bisa meninggal, keluarga bisa berperang gara-gara namimah. Itulah bahaya namimah, kan? Namimah itu bisa menjadikan seseorang itu membunuh gara-gara adu domba itu, ya. Makanya bahaya seseorang itu melakukan namimah.
Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamim." Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebar fitnah. Di sini ada kalimat kesana kemari menyebar fitnah. Ketika ada seseorang menghadap Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala membawa berita. Umar bin Abdul Aziz ini tentu seorang khalifah yang cerdas. Bukan hanya khalifah, dia ulama. Karena orang yang membawa berita ini nampaknya mau mengadu domba, maka Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat ini, "Wala tuti kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim." Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, serta mencela dan kesana kemari menyebar fitnah, namimah. Kata Umar bin Abdul Aziz, seandainya yang kau nukilkan itu benar, maka engkau masuk kepada ayat ini. Seandainya pun yang kau nukilkan itu salah, maka engkau masuk pada idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi engkau di antara dua perkara yang bahaya. Kalau benar berarti anda sedang namimah. Kalau dusta berarti anda sedang melakukan kefasikan. Makanya hati-hati bu, menghabarkan berita itu hati-hati. Ibu bicara sama kawannya, iya si Anu itu begini dan begitu. Memang betul yang diucapkan itu bu, tetapi terkadang ucapan ibu itu disalahpahami oleh pendengar, sehingga terkadang pendengar ini menukilkan ucapan ibu, dinukilkan pula ke yang lainnya, sampailah kepada orang yang ibu bicarakan. Bisa bermasalah itu ya. Makanya tidak semua yang ibu dengar disampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami." Cukuplah orang itu dikatakan pendosa ketika berbicara setiap yang didengarnya. Jadi tidak semua yang didengar harus dibicarakan. Terkadang ada hal-hal yang ibu harus tutup aib saudara itu. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah tutup aibnya di akhirat. Sebab kalau ibu kemudian melakukan namimah, maka suatu ketika ada yang membuat namimah kepada ibu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana ibu mengadu domba orang, suatu ketika akan datang orang yang mengadu domba ibu dengan orang lain. Itu sebuah hukum karma yang betul-betul terjadi. Kama tadinu tudan. Maka penting seseorang itu menjaga aib saudaranya. Jangan menyongkel-nyongkel aib saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, namimah ini kenapa besar sekali dosanya? Karena di dalam namimah itu terkandung ghibah dan terkandung kedustaan. Kalau yang dinukilkan itu benar, berarti dia menggabungkan dua dosa. Pertama ghibah, yang kedua namimah.
Kalau yang dinukilkan itu tidak benar, berarti dia juga melakukan dua dosa. Pertama dusta, yang kedua namimah. Jadi serba salah. Dua-duanya bahaya. Ada sebuah kisah, Bu. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika safar. Tentu ada khadim pembantu. Pembantunya Abu Bakar dan Umar itu nawaman, orangnya suka tidur. Suka tidur orangnya itu. Jadi waktunya harusnya pembantunya ini menyediakan makanan untuk keduanya, Abu Bakar dan Umar. Malah tidur. Kemudian kata keduanya, Imam Abu Bakar, Imam Umar mengatakan, innahu rajulun nawaman. Sesungguhnya si fulan itu, maksudnya pembantunya, adalah orang yang tukang tidur. Ya sudah, biarkan dia tidur. Kita masak berdua. Akhirnya keduanya menyiapkan makanan. Tiba-tiba kemudian keduanya memanggil Nabi SAW untuk makan. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian telah memakan bangkai saudara kalian. Bingunglah Abu Bakar dan Umar itu. Kenapa? Karena engkau sudah mencela pembantumu. Hanya mengucapkan si anu tukang tidur. Itu sudah dianggap gibah tuh. Sampai-sampai Abu Bakar kemudian meminta maaf kepada Rasul dan minta supaya diampuni dosa-dosanya. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu pergilah kepada pembantumu itu, minta maaf sama dia. Bayangkan, hanya ngomong si anu tukang tidur itu sudah dianggap gibah tuh. Gimana yang lebih daripada itu? Ya, dengan mengatakan si anu tukang dusta, si anu tukang fitnah, si anu tukang bully, si anu, wah itu lebih parah lagi. Ngomong si anu tukang tidur saja itu sudah dianggap dusta, itu ya, dianggap gibah gitu. Rasul sampai mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, minta maaf sama orang itu. Sampai seperti itu gitu ya. Itu dosa gibah saja itu, belum kemudian dicampur dengan namimah. Bahkan dosa gibah saja sudah cukup besar dosanya ya. Sampai-sampai suatu ketika ada seorang laki-laki yang menggibah dalam masjid Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW dipanggil. Kata Nabi SAW, bersihkan mulutmu, bersihkan gigimu. Khalil, maksudnya khalil itu kalau ibu habis makan daging kan mesti ada daging nyelap-nyelap di gigi itu, Bu, ya kan? Kemudian ibu ambil tusuk gigi, kemudian ibu cungkil-cungkil sebagian daging yang masih sisa di gigi itu kan. Itu namanya khalil dalam bahasa Arab. Kata Rasul, khalil, bersihkan gigimu tuh. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak makan daging. Maka Rasul mengatakan, bahkan engkau sudah memakan daging saudaramu, bangkai saudaramu. Karena dia sudah menggibah gitu ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya lewat di sebuah bangkai keledai. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat ini, seandainya kalian makan bangkai keledai ini jauh lebih baik dibandingkan kalian memakan bangkai saudara kalian alias ghibah. Karena ghibah itu sebesar-besarnya dosa riba, kata Rasul. Sebesar-besarnya dosa riba itu ghibah. Bagaimana kalau seandainya ghibah ini dicampur dengan namimah? Ya kuadrat tuh namanya kan. Dosanya numpul lah jadinya. Karena orang namimah itu tidak lepas daripada ghibah masalahnya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata nammam. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba alias namimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW ada satu keluarga yang sangat memusuhi Rasul. Orang dekat Nabi, paman Nabi SAW. Siapa? Abu Lahab.
Ini paman Rasul yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul di Mekah sebelum yang lainnya. Lah Abu Lahab ini punya istri namanya Arwa bintu Harbin. Siapa Arwa bintu Harbin? Kunyahnya Ummu Jamil. Artinya dia saudari daripada Abi Sufyan, orang besar Mekah. Karena Abi Sufyan itu pemimpin Arab salah satunya. Punya adik namanya Arwa bintu Harbin atau Ummu Jamil menikah dengan Abu Lahab. Lah ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka permusuhan Abu Lahab luar biasa. Sampai meletakkan kotoran di depan masuk rumah Nabi SAW. Betul-betul diletakkan kotoran di situ. Tapi tugas istrinya lebih parah lagi. Karena istrinya adalah Hammalatal Hatab alias Namimah. Hammalatal Hatab, pembawa kayu bakar. Apa gunanya kayu bakar itu? Untuk membakar. Dan Namimah itu sama dengan membakar. Membakar ke sana, membakar ke sini, kemudian terjadilah dua api yang sedang membara dan menyala. Maka terjadilah percekcokan, perselisihan, pertengkaran yang berakhir dengan saling hina, saling gibah, saling caci, saling maki, bahkan tak jarang saling bunuh. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh istrinya Abi Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa di sini Al-Quran tidak menyebutkan nama asli daripada Abu Lahab? Kenapa menggunakan kalimat wa imra'ah dan wanitanya Abi Lahab? Supaya ibrah itu bukan karena sebab turunnya, tetapi karena umum lafadznya, bahwa akan ada wanita-wanita, ibu-ibu yang kelakuannya sama dengan kelakuan istri Abu Lahab, gitu ya. Akan ada tuh wanita-wanita seperti itu, tukang adu domba, ya, ke sana ngomong lain, ke sini ngomong lain. Walaupun yang diucapkannya benar, ke sana ngomong begitu, ya ke sini juga ngomong begitu. Ya. Dan itu banyak di lingkungan kita ini. Bukan hanya orang awam, yang sudah ngaji saja masih ada tukang adu domba tuh. Ya. Sampai ustadz aja diadu domba tuh kadang-kadang. Sama murid-muridnya kan. Si ini ustadz ini begini. Nanti ngomong sama ustadz di dalam pertanyaan, ustadz gimana kalau ada seorang ustadz begini? Wah, itu kan bahasanya begitu ya. Tidak sebutkan namanya, tapi dalam bentuk pertanyaan tuh. Nanti ngomong sama kawannya, anti tahu nggak ada berita tentang ustadz ini gitu ya. Kenapa dengan ustadz itu? Pokoknya inilah. Itu mulai itu dibuat penasaran, akhirnya diadu domba. Akhirnya ketika dengar cerita yang tadinya dia tidak benci dengan ustadz itu jadi benci. Oh, anak baru tahu kalau ustadz itu kayak gitu ya. Kalau gitu anak malaslah hadir di majelis ilmunya. Itu kan gara-gara siapa tuh? Gara-gara ibu. Terkadang orang yang namimah itu karena tidak pernah memandang kebaikan orang. Tidak pernah insaf. Jadi kebaikan orang itu banyak, tetapi sekali melakukan keburukan, itulah yang kemudian dijadikan gunjingan ke sana kemari. Makanya kenapa namimah itu dosa besar. Dan ini salah satu daripada afatul lisan. Salah satu hal yang harus dijaga oleh lisan itu artinya lisan ini banyak terjadi namimah. Maka jaga lisan kita. Dan kebanyakan yang melakukan namimah itu bukan bapak-bapak. Dosanya bapak-bapak itu beda. Kebanyakan emak-emak biasanya. Ya, ibu-ibu yang suka namimah itu. Sana kemari ngomong, sana kemari ngomong gitu ya. Nah, walaupun tujuannya bercanda kadang-kadang, walaupun tujuannya ucapan perkara mubah, tapi karena tidak terkontrol ucapannya, akhirnya jadi namimah atau jadi gibah gitu ya. Nah, awalnya sih tidak niat namimah, nggak niat gibah, tapi karena kebanyakan ngomong, keasikan ngomong dengan kawannya, awalnya cerita A, cerita B, akhirnya kemana-mana, sampai akhirnya jatuh kepada ghibah dan namimah. Sementara Rasul mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru minal bauli. Jadi ketika Rasul melewati dua kuburan,
Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kuburan itu sedang diazab. Keduanya diazab bukan dikarenakan dosa besar. Maksudnya bukan dosa besar di sini, bukan perkara besar, artinya perkara ringan. Karena namimah itu kan perkara ringan, Bu. Kadang-kadang ngomong-ngomong nggak terasa, tahu-tahu ghibah, tahu-tahu namimah. Itu kan ringan sebenarnya. Tetapi lihat azabnya besar. Karena keduanya diazab luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang mendengar kecuali Nabi. Maka Rasul memberikan alasan salah satu di antara keduanya karena selalu mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi dikarenakan tidak pernah membuat penghalang ketika sedang kencing, artinya tidak bersih ketika membersihkan setelah kencing. Taib, Nabi SAW bersabda, tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa fi lafdin tajidu syiraran nasi dzal wajhaihi. Engkau akan menemukan di antara jenis manusia yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang mendatangi satu kaum dengan wajah yang lain dan mendatangi kaum lain dengan wajah yang lain lagi. Dalam teks yang lainnya, engkau akan menemukan seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua. Jadi orang yang namimah itu seburuk-buruk manusia, Bu. Seburuk-buruk manusia. Terkadang begini, Bu, ya. Terkadang di antara kita ini, di antara ibu-ibu, para ummahat, subhanallah, kalau sudah sholat, luar biasa sholatnya. Bukan hanya sholat wajib, semua sholat sunnah ibu lakukan. Tidak rawatibnya, ya tidak duhanya, qiyamul lailnya, witirnya ibu lakukan. Kalau datang puasa Senin Kamis, ya puasa, ya kan? Kalau datang orang yang ngajak sedekah, ya sedekah gitu ya. Baca Quran, zikir gitu ya. Tapi masalahnya kalau sudah kumpul sama kawan-kawannya, Bu, kayaknya sholatnya itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedekahnya itu tidak membersihkan hatinya. Puasanya tidak menjadikan lisannya berpuasa. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia sedekah, baca Quran, dia zikir. Tapi kalau sudah ketemu kawan-kawannya, hilang tuh semuanya, Bu. Sudah gibah, namimah, udah biasa tuh. Ya kan? Makanya kenapa Rasul mengatakan bukan perkara yang berat, bukan perkara ringan, besar, perkara ringan, karena tahu-tahu gibah saja ibu tuh. Ya ngobrol-ngobrol gibah gitu ya. Ya, makanya saya anjurkan, Bu, kalau sudah kumpul-kumpul dengan kawan, satu sudah mulai gibah orang, kalau ibu tidak bisa nasihati, pergi dari majelis itu. Ya, langsung izin aja. Maaf, anak sibuk di rumah, saya harus masak, suami nunggu, anak-anak begini. Buat alasan. Ya, kalau sudah mulai ini, kecuali kalau ibu nasihati, ya jangan cerita itu, yang lain aja lah. Kan enak tuh. Tapi kan kadang-kadang ibu sungkan dia. Apalagi yang ngomong ketua majelisnya pula gitu kan. Ya sudahlah, izin saya ada masalah di luar, mau pulang sibuk. Cari alasan. Jangan sampai telinga ibu jadi mendengarkan ghibah yang tadinya tidak punya dosa jadi punya dosa. Karena begini, hadis ini Rasul mengatakan bahwa pemilik dua wajah itu seburuk-buruk manusia. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia, maka kelak lidahnya di akhirat akan menjadi lidah yang penuh dengan neraka. Sebagaimana di dunia memiliki dua wajah, maka di akhirat diberikan oleh Allah dua lidah yang penuh dengan api. Karena dia suka ngompor sana ngompor sini. Kalau dulu kan pakai minyak tanah, sekarang pakai gas pula gitu. LPG pula, bukan yang 5 kilo lagi. Jadi kadang-kadang orang kesana kemari hanya untuk itu saja, menceritakan keburukan orang, atau dia tidak menceritakan keburukan orang, tetapi terkadang menjadikan itu pula jadi namimah. Maka pentingnya menjaga lisan.
Rasul mengatakan la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Jangan ada seorang pun yang menceritakan tentang sahabatku sedikit pun, karena aku ingin keluar menemui mereka dengan membawa hati yang sangat-sangat bersih. Lihat, Rasul saja takut. Jangan kalian cerita. Jadi Bu, kalau ada kawannya cerita tentang saudaranya, tentang kawannya, lebih baik Ibu langsung stop. Sudahlah, enggak usah cerita si anu lah. Cerita yang lain sajalah. Cerita antar kita saja, bisnis kita apa nih, gitu ya. Ngapain pula cerita-cerita orang? Nah, kadang-kadang begitu. Baik yang diceritakan itu kenal atau tidak kenal. Seperti yang tidak kenal umpamanya kan. Mungkin ibu berdua sama kawannya sama-sama nengok YouTube di handphone kan. Mungkin cerita tentang selebritis lah apa gitu yang di handphone kan macam-macam isinya kan. Nah, nanti dikomentari itu yang di handphone itu. Jangankan yang di handphone, kadang-kadang ibu duduk di teras saja orang jangan dikomentari. Ya. Jadi terkadang seseorang itu harus mengerem, karena yang paling banyak memasukkan ke neraka itu dari anggota badan itu adalah lisan. Lah salah satunya adalah namimah. Ya. Baik, saya akan sebutkan beberapa bahaya namimah itu. Pertama, ya, namimah itu bahayanya adalah al-isya'atu lil akharin wa iqa'ul idza'i bihin. Menyebar keburukan kepada orang lain dan menyakiti orang lain. Namimah itu sama dengan menyebar keburukan dan menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, al-khawdu fil batil wa fudulul hadis. Seseorang mengucapkan kalimat-kalimat batil dan berlebihan dalam bicara. Orang kalau banyak bicaranya itu kan banyak salahnya. Kalau orang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Orang kalau sudah banyak dosanya ya neraka lah tempatnya tuh. Kemudian juga al-ghadab. Disebabkan namimah ini orang jadi marah. Ya kan? Jadi marah, akhirnya marah-marahan. Si anu ngomong begini ke si anu ngomong begini, akhirnya dua-duanya marah. Akhirnya ingin membalas satu dengan yang lainnya, jadilah dendam. Ya. Kemudian disebabkan namimah itu seseorang mengumbar aib orang lain, sementara kita tidak boleh membuka aib orang lain. Kita harus menutup aib orang lain. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Kemudian menyebabkan azab kubur. Orang yang melakukan namimah itu menyebabkan datangnya azab kubur kepada dia. Kemudian juga disebabkan namimah terjadi hasad dan hilang rasa cinta. Karena yang tadinya tidak bermusuhan jadi bermusuhan. Ya, yang tadinya tidak hasad jadi hasad. Yang tadinya tidak marah jadi marah. Ya, hilang persaudaraan sudah gara-gara namimah. Kemudian juga namimah adalah menunjukkan orang itu dhaful iman. Imannya lagi lemah karena tidak bisa menjaga lisannya. Kemudian juga di dalam namimah itu terkandung ghibah, bahkan bisa terkandung dusta. Jadi orang namimah itu sampai 3 dosa terkadang terkumpul pada orang yang namimah. Pertama dusta, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah itu sendiri. Dan 3-tiganya dosa besar. 3 dosa besar tergabung dalam namimah, naudzubillah. Kemudian disebabkan namimah juga akhirnya seseorang diuji kesabarannya. Diuji kesabarannya. Terkadang ada yang sabar, ada yang tidak sabar gitu ya. Makanya kemudian namimah ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar, dan juga termasuk dari dosa-dosa hati karena bisa menghancurkan hati manusia. Dia lebih jahat dibandingkan sihir. Wallahu alam, ini diantara dosa besar yang ke-45. Baik, sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang mau bertanya.